Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Excel Sariano dengan NIM F1D02218. Di sini saya akan menjelaskan di project UTS, yaitu pembuatan REST API yang berisi CRUD sederhana, di mana kasus yang saya angkat adalah task API, di mana API ini adalah untuk mengelola tugas-tugas sesuai ketentuan yang diberikan. Di sini saya membuat uh, database MySQL yang berisi satu buah tabel dan 6 kolom, mulai dari ID, title, description, priority, due date, dan boolean is done. Mana tipe data yang ada dari setiap kolom juga disesuaikan dengan ketentuan dari soalnya. Nah, dari database yang sudah dibuat, kita buat koneksi ke API yang ingin kita bangun. Di mana di sini di environment-nya, di data, mulai dari hostnya, user, pass, dan DB name. Kemudian di sini ada port yang digunakan. Kemudian dari environment ini akan diambil ke db.js. Di sini ada di folder config. Ini berisi konfigurasi database yang sudah kita buat tadi. Kemudian di server.js juga, di sini berisi inisialisasi dari Express yang kita buat, yang kita gunakan. Berikut juga dengan uh, database dan juga model penghubung antara model dan controller dari API, task API yang kita bangun. Ini apabila kita lihat dari struktur foldernya, di sini sesuai dengan detektor yang diminta, yaitu MVC. Ada model, controller, dan ada juga middleware di sini. Dan yang terakhir ada roots yang berisi rute-rute endpoint beberapa yang diminta dari ketentuan soalnya. Ini yang pertama kita lihat di middleware. Di sini ada tiga buah hal. Yang pertama ada error handler di sini untuk memberikan message error apabila terjadi. Kemudian di sini ada logger di sini untuk mencatat log dari setiap request URL yang dilakukan nanti. Kemudian ada validate di sini gunakan untuk validasi apakah data yang diminta dan data yang diberikan nanti itu tidak kosong. Itu adalah isi dari middleware. Kemudian sini dari model. Di modelnya itu sendiri itu berisi query-query ke database yang sudah kita buat tadi, yang berisi query untuk setiap endpoint yang diminta, mulai dari get, create, update, dan delete. Dan dari model kita menuju ke controller. Dimana controller ini berisi logika dari setiap CRUD, mulai dari get, create, update, dan juga delete. Nah, dari control itu kita bisa buat setiap endpointnya ke dalam file root task root.js ini yang berisi rute ke setiap endpoint yang ada di task API yang kita bangun. Nah, baik, ini saya akan mengimplementasikan salah satu root, yaitu get resource by ID yang diminta. Ini kita buat dulu mulai dari modelnya. Ini kita buat model baru. Ini adalah query untuk select data dari tabel sesuai dengan ID yang diinginkan. Kita buat modelnya, kita buat logika get get ID-nya di controller. Kita buka task controller. Kemudian di sini kita tambahkan logic
data yang diambil itu lengthnya bernilai atau setara dengan 0, maka dia akan memberikan message bahwa tas yang diminta itu tidak tersedia. Mulai dia akan mengambil data berdasarkan ID yang diminta. Nah, model dan controllernya sudah kita buat, kita bisa menambahkan satu rute baru sini. Ambil data sini, makanya router dot get, dimana kita convertkan rutenya itu /2 ID. Controller yang sudah kita buat tadi yang bernama get task by ID. Nah, setelah kita sudah membuat satu endpoint baru, kita di sini bisa mengujinya melalui Postman. Sini langsung aja kita buka Postman-nya. Baik, di sini selanjutnya kita sudah membuka Postman. Di sini kita bisa menguji semua endpoint yang sudah kita buat sebelumnya, mulai dari get by ID, post, put, sampai ke delete. Di sini yang pertama get, kita add new request, get, kita set root-nya sesuai dengan task API yang sudah kita buat. Mana di sini harusnya menampilkan seluruh data yang ada pada tabel task. Coba send. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat, dia menampilkan seluruh data yang terdapat di tabel task. Kemudian untuk get by ID, di sini kita tinggal menambahkan slash ID berapa dari data yang ingin kita ambil. Misalnya di sini kita mengambil ID 2. Coba send, dia akan menampilkan data di ID kedua. Kemudian kita tes memasukkan ID 10 misalnya. Send, ini message-nya yang keluar adalah task not found karena emang tidak ada data ID ke-10. Kemudian untuk post, ini kita masukkan URL request-nya di sini, lalu menambahkan JSON berupa data apa yang ingin kita tambah. Misalnya di sini saya menambahkan tugas baru. Ini kita coba send. Ini message yang keluar adalah task create successfully, ID-nya ID ke-8. Berarti ya, data kita ada di ID ke-8 yang terbaru. Kemudian apabila kita balik lagi ke get by ID, kita masukkan ID 8. Dan tadi akan menampilkan data ID ke-8, yaitu tugas baru yang baru saja kita tambahkan. Selanjutnya di sini kita uji coba yang put. Ini saya akan mengupdate tugas dari data ID ke-8 tadi dengan mengubah namanya menjadi dari tugas baru menjadi tugas baru update. Ini kita coba send. Task update successfully. Kita coba lihat lagi datanya. Send. Title-nya sudah terupdate menjadi tugas baru update. Dan yang terakhir kita uji, kita ingin menghapus, delete. Misalnya kita hapus tadi tugas baru update di ID ke-8. Kita send. Task delete successfully. Kita coba buka lagi ID ke-8. Task not found karena itu menunjukkan ID ke-8 sudah berhasil kita hapus. Kita coba get semua data, itu pun juga hanya tersisa 4 data yang ada di tabel. Itu menunjukkan semua endpoint yang kita buat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sekian dari penjelasan mengenai task API yang sudah saya bangun untuk memenuhi tugas mini project UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.